Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Ustazah harap antum semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang himpunan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, antum dapat membedakan kelompok yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, antum dapat menuliskan himpunan dengan berbagai cara. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelumnya ustazah mau bertanya nih, apakah sudah ada yang tahu apa itu himpunan? Nah, himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki kesamaan atau dapat didefinisikan dengan jelas. Sekarang, mari kita membedakan yang manakah objek atau benda yang termasuk himpunan dan yang mana objek yang bukan termasuk himpunan. Silahkan perhatikan contoh berikut. Dari gambar dapat kita lihat bahwa ada hewan yang berkaki 2 dan juga ada hewan yang berkaki 4. Nah, kita dapat membagi hewan tersebut menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kumpulan hewan-hewan yang berkaki 2. Dan untuk yang kelompok kedua yaitu adalah kumpulan hewan-hewan yang berkaki 4. Berdasarkan pengertian himpunan tadi dikatakan bahwa himpunan merupakan kumpulan objek atau benda yang memiliki kesamaan dan dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kumpulan hewan berkaki 2 ini dapat dinyatakan dengan jelas ya apa saja hewan yang berkaki 2, yaitu ayam, angsa, burung, dan lain sebagainya. Maka dia dapat dinyatakan dengan jelas. Maka kumpulan hewan berkaki 2 ini merupakan himpunan. Sama juga dengan kumpulan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 itu ada apa saja? Ada gajah, ada sapi, dan lain sebagainya. Dapat didefinisikan dengan jelas ya. Maka kumpulan hewan berkaki 4 ini merupakan himpunan juga. Sekarang, mari kita lihat apakah kumpulan baju yang bagus termasuk himpunan atau tidak. Nah, perhatikan gambar baju berikut. Oke, silahkan tentukan manakah kumpulan baju yang bagus. Ada yang bilang baju yang bagus itu warna biru. Ada yang bilang baju yang bagus itu warna hijau. Ada yang bilang baju yang bagus itu warna coklat. Ada yang bilang yang lengan pendek. Berbeda-beda ya jawabannya. Maka kumpulan baju yang bagus itu merupakan bukan himpunan, karena bagus itu tidak bisa dipastikan seperti apa. Tidak bisa didefinisikan dengan jelas bagus itu seperti apa, karena sifatnya relatif sesuai dengan mata yang memandang. Jadi dapat ditulis bahwa kumpulan baju yang bagus itu bukan himpunan. Sama juga dengan contohnya kumpulan bunga yang indah itu juga bukan himpunan, karena indah itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas seperti apa. Berikut ini beberapa contoh yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Silahkan diperhatikan. Oke, kelompok kendaraan beroda 4 itu termasuk himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas. Yang beroda 4 itu ada mobil, truk, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok mobil bagus itu bukan termasuk himpunan, karena belum tentu mobil yang kita anggap bagus
itu menurut orang lain juga bagus, maka bagus tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Next, kita masuk ke cara menyatakan himpunan. Yang pertama ada dengan kata-kata atau metode deskripsi. Yang kedua ada dengan cara mendaftar anggotanya atau nama lainnya itu dengan cara tabulasi. Yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu dengan kata-kata atau metode deskripsi. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Dari gambar, jika kita nyatakan dalam bentuk himpunan, himpunan apakah yang akan terbentuk? Ya, himpunan nama-nama bulan dalam 1 tahun. Nah, yang barusan kita sebutkan, nama-nama bulan dalam 1 tahun itu merupakan cara menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi. Yang kedua yaitu dengan cara mendaftar anggotanya. Nah, namanya juga mendaftar, berarti kita harus menyebutkan satu persatu anggotanya. Jadi di dalam 1 tahun tadi ada 12 bulan, maka anggotanya ada Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember. Dapat kita tulis A sama dengan, antum bisa tulis A atau B atau X atau Y atau Z, terserah huruf apa asal ditulis dengan huruf kapital. Kemudian dilanjutkan dibuat sama dengan, disertai dengan kurung kurawal. Nah, untuk anggotanya itu ditulis dalam huruf kecil. Nah, tadi nama-nama bulan dalam 1 tahun itu anggotanya ada Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember. Itu dituliskan satu persatu anggotanya ya dalam huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, itulah tadi cara menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota. Selanjutnya, nyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, dengan notasi pembentuk himpunan itu yaitu nyatakan himpunan dengan suatu peubah, misalnya X atau Y. Oke, kita sudah menyatakan himpunan dengan mendaftar, kemudian dengan kata-kata. Nah, kita lanjut menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan dari contoh nama-nama bulan yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka dapat ditulis A huruf kapital, kemudian disertai sama dengan, kemudian disertai lagi dengan kurung kurawal, kemudian kita buat X, boleh Y ya. X di mana, itu bacanya di mana atau sehingga X adalah nama-nama bulan dalam 1 tahun, kemudian tutup kurung kurawal. Yang di dalam kurung kurawal ditulis dengan huruf kecil ya. Selanjutnya kita masuk ke keanggotaan himpunan. Nah, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan elemen. Simbol itu dibaca elemen ya, atau disebut juga dengan anggota. Nah, kita masuk ke contoh. A adalah himpunan ayam, bebek, dan burung merpati. Jika Ustazah tanya, apakah ayam termasuk anggota dari himpunan A? Apakah ayam ada di himpunan A? Ya, ada ya. Maka dapat kita tulis ayam elemen A atau ayam anggota A bacanya. Nah, selanjutnya, apakah sapi merupakan anggota dari himpunan A? Apakah sapi ada di dalam himpunan A? Tidak benar, maka dapat kita tulis sapi bukan anggota A atau sapi bukan elemen A. Elemennya dicoret seperti yang dituliskan tersebut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti akan dikirimkan melalui WA. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.